Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Konten TikTok Terhadap Perilaku Sosial Remaja Peserta Didik Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Dimulai dari bab 1 pendahuluan dengan membahas latar belakang penelitian ini. TikTok menjadi aplikasi yang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Namun, penggunaan aplikasi TikTok berlebihan juga akan membawa pengaruh buruk bagi individu, terutama bagi remaja awal yang masih sangat labil akan kepuasan dan keinginan diri mereka sendiri. Dilansir dari The Asian Parent 2021, pernah terjadi kasus di Italia, seorang gadis berumur 10 tahun ditemukan tewas karena mengikuti konten Blackout Challenge dari TikTok. Dan terdapat kasus lain lagi yang dilansir dari suara.com tahun 2021 di Cikarang Utara, Bekasi, seorang remaja berumur 13 tahun meninggal terlindas truk karena mengikuti konten malaikat maut yang sedang viral di TikTok. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti karena anak di bawah umur masih bersifat meniru. Dengan demikian, peneliti memilih peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah sebagai subjek penelitian berdasarkan pada hasil survei dan wawancara yang dilakukan oleh Poni Yohana dengan salah satu murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah yang bernama Muhammad Rafi pada hari Rabu 29 Juli 2022. Dengan hasil survei sebagai berikut. Pertama, semua peserta didik memiliki aplikasi TikTok di handphonenya. Kedua, usia keseluruhan peserta didik berkisar 11-13 tahun yang mana termasuk dalam kategori remaja awal. Pernah terjadi kasus bullying berupa meminta uang secara paksa terhadap teman sekelas. Banyak peserta didik yang membolos pada saat jam pelajaran. Beberapa peserta didik menjalin hubungan dengan lawan jenis atau berpacaran. Yang terakhir, terdapat beberapa peserta didik yang aktif kegiatan positif di dalam maupun di luar sekolah seperti pramuka, karate, menari, pengajian, dan kerja bakti. Kami telah mendata penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema penelitian yang sama, yaitu pertama dari Luluk Makrifatul Mahdani di tahun 2021 dengan judul Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa dari Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan meski TikTok memiliki pengaruh negatif, tapi banyak sekali mahasiswa yang lebih memanfaatkan aplikasi TikTok untuk mencari informasi mengenai berbagai hal sehingga adanya pengaruh positif aplikasi TikTok terhadap perilaku Islami mahasiswa. Penelitian dilakukan oleh Lulu di tahun 2021 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai 10 mahasiswa aktif dalam organisasi keislaman. Sedangkan penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan subjek seluruh peserta didik kelas 6 Madrasah Nurul Falah dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua, penelitian dari Dwi Putri Robiatul Adawiyah tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri di Remaja di Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri remaja sebesar 54,5%. Penelitian dilakukan oleh Dwi Putri tahun 2020 memfokuskan pengaruh TikTok pada tingkat kepercayaan diri pada remaja, sedangkan penelitian kami berfokus pada pengaruh TikTok pada perilaku sosial remaja. Yang terakhir dari Eis Nur Amana Asdina dan Tiana Lestari di tahun 2021 dengan judul Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Perkembangan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan media sosial TikTok terhadap prestasi belajar peserta didik. Perbedaannya, penelitian dilakukan oleh Eis dan Triana tahun 2021 menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi telaah literatur. Dan topik dari penelitian ini adalah prestasi belajar anak sekolah yang terpengaruh dengan TikTok. Sedangkan penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Tapi penelitiannya mengenai perilaku sosial remaja yang terpengaruh oleh TikTok. Novelty atau kebaruan dari penelitian kami adalah temuan akan perilaku sosial remaja awal berusia 11-13 tahun yang terpengaruh oleh terpaan konten-konten TikTok yang ditayangkan di aplikasi TikTok. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penayangan konten media TikTok memengaruhi perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa penayangan konten media TikTok memengaruhi perilaku remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah.
Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak mereka selama berselancar di dunia maya, terutama TikTok. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi konten kreator untuk lebih berhati-hati dalam membuat sebuah konten TikTok. Terakhir, diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan perusahaan TikTok untuk segera meluncurkan TikTok Kids atau diadakan fitur verifikasi umur untuk mencegah anak di bawah umur mengikuti konten-konten negatif. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 kajian pustaka. Teori yang kami gunakan adalah teori pembelajaran sosial, adalah teori yang memprediksi perilaku dengan melihat cara lain yang dilakukan individu dalam memproses informasi. Kemudian terdapat 3 konsep yang menjadi dasar, yaitu manusia bisa belajar lewat observasi, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran, dan belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Kemudian konsep dari media sosial TikTok. TikTok adalah aplikasi yang diciptakan oleh Zhang Yiming dan dikembangkan oleh Beijing ByteDance Technology Tiongkok. TikTok digunakan untuk menikmati dan berbagi video berdurasi pendek. Lalu dampak negatif dari TikTok yaitu menyita waktu, membuat anak-anak malas belajar, melakukan segalanya untuk viral, dan yang terakhir narsis. Lalu untuk dampak positif TikTok yaitu olahraga karena banyak konten TikTok yang mengeluarkan keringat seperti menari. Kedua, kreatif, mengekspresikan diri, mengatasi masalah mental, memperbaiki suasana hati atau mood, dan kampanye berbagai kepada makhluk lain, dan mengembangkan bisnis dan pemasaran serta hiburan untuk orang lain. Lalu ada konsep perilaku remaja. Menurut Sokijo Notoatmojo, perilaku adalah suatu aktivitas dari manusia. Terdapat 2 faktor yang membentuk perilaku, yaitu 1 faktor internal yang ada pada diri individu itu sendiri atau berupa kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya untuk mengolah pengaruh dari luar. Yang kedua, faktor eksternal yang ada di luar individu yang bersangkutan, meliputi objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan yang disajikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilakunya. Yang remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Lalu karakteristik perilaku dan pribadi pada masa remaja terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu remaja awal dari 11 sampai 15 tahun dan remaja akhir 15 sampai 20 tahun, meliputi aspek 1 fisik, 2 psikomotor, 3 bahasa, 4 sosial, 5 perilaku kognitif yang membuat terjadi perubahan, 6 moralitas, 7 perilaku keagamaan, dan yang terakhir kepribadian. Selanjutnya kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu judul pengaruh terpaan tayangan konten TikTok terhadap perilaku sosial remaja, peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Menggunakan teori pembelajaran sosial atau social learning theory dengan asumsi manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Lalu rumusan masalahnya yaitu apakah penayangan konten media TikTok mempengaruhi perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Kemudian penayangan TikTok konten sebagai variabel X dan perilaku sosial remaja sebagai variabel Y. Lalu pada hipotesis ini menyatakan adanya pengaruh variabel X dan Y yang diteliti. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama hipotesis 0 atau HO. Tidak ada pengaruh konten dalam aplikasi TikTok terhadap perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Lalu yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Adanya pengaruh konten dalam aplikasi TikTok terhadap perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Selanjutnya, masuk pada bab 3 metodologi penelitian. Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian dalam penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Dan penelitian ini bersifat deskriptif yang berfokus pada mendeskripsikan pengaruh tayangan konten TikTok pada perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Kemudian
Jenis dan sumber data adalah data penelitian. Terdapat data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Lalu data sekunder diperoleh dari dokumen rujukan berupa artikel, jurnal, atau e-book yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada operasional variabel, operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas, dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Pada variabel terdapat dua variabel, yaitu variabel terpaan tayangan konten TikTok dan juga variabel perilaku sosial di kalangan remaja. Dari kedua variabel ini didapatkan dimensi, yang mana dimensi pertama adalah kualitas isi konten TikTok, lalu kemudian frekuensi. Pada dimensi kualitas isi konten TikTok, terdapat dua indikator penilaian, yaitu sisi positif dari isi konten tersebut dan sisi negatif dari isi konten TikTok. Dan pada dimensi frekuensi terdapat indikator penilaian, yaitu berapa lama seseorang menikmati tayangan TikTok dalam sehari dan seberapa sering seseorang membuka TikTok dalam satu hari. Di mana skala pengukuran tersebut dinilai dari nilai 10 sampai 18 dengan keterangan sangat bagus, lalu nilai 19 sampai 26 terdapat keterangan bagus, dan nilai 27 sampai 34 dengan keterangan sedang. Nilai 35 sampai 42 adalah keterangan rendah, dan nilai 43 sampai 50 sangat rendah. Dalam instrumen pengukuran, instrumen riset dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Kemudian populasi dan sampel sensus. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah dengan jumlah 36 orang, dan sampel sensusnya peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang akan diteliti, yaitu sebanyak 36 peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah yang terdiri dari 25 perempuan dan 11 laki-laki. Penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel disebut dengan teknik sensus. Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner berjenis tertutup. Responden hanya bisa memberikan jawaban yang telah peneliti sediakan dengan menyesuaikan pada realitas yang mereka alami. Dan responden dari peneliti ini adalah 36 peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Lalu dokumentasi berupa catatan perilaku 36 peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah selama di sekolah, dan bukti tertulis keikutsertaan peserta didik dengan kegiatan di luar sekolah. Pada instrumen penelitian, instrumen riset yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert, di mana rumus rata-rata atau min adalah untuk variabel X, maka minnya adalah jumlah sigma X ke I dibagi N. N tersebut adalah artinya jumlah sampel. Lalu untuk variabel Y, untuk mencari rumus rata-rata atau minnya adalah jumlah dari populasi Y ke I dibagi jumlah sampel, di mana bobot nilai dari pertanyaan yang positif dan bobot nilai dari pertanyaan negatif dinilai dari berdasarkan pilihan jawaban, di mana ada beberapa pilihan jawaban yang akan kami berikan pada kuesioner ini, yaitu sangat setuju, atau selalu, atau sangat baik, dan sebagainya, dengan pertanyaan positif bernilai 5 dan pertanyaan negatif bernilai 1. Untuk setuju, garis miring seringkali atau baik, dan seterusnya, pertanyaan positif bernilai 4 dan negatif bernilai 2. Jika ragu-ragu atau kadang-kadang atau cukup baik, maka pertanyaan positif bernilai 3 dan pertanyaan negatif bernilai 2. Tidak setuju atau jarang atau kurang baik atau dan lain sebagainya, untuk pertanyaan positif bernilai 2 dan pertanyaan negatif bernilai 5. Kemudian untuk sangat tidak setuju atau tidak pernah atau tidak baik atau sebagainya, pertanyaan positif akan bernilai 1 dan pertanyaan negatif akan bernilai 5. Berikutnya uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi dengan analisis item, yaitu dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Apabila nilai korelasi di atas 0,3, maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat kevalidan yang cukup. Sebaliknya, apabila nilai korelasi di bawah 0,3, maka dikatakan item tersebut kurang valid. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson product moment dengan rumusan sebagai berikut. R, koefisien korelasi. N, jumlah sampel sigma X, I, Y, I. Jumlah perkalian variabel bebas dan variabel terikat dikurang sigma XI, yaitu variabel independen, dikali sigma YI variabel dependen, dibagi jumlah sampel X
sigma xi kuadrat dikurangin sigma xi kuadrat dikali sigma yi kuadrat dikurang sigma yi kuadrat. Kedua, uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pernyataan-pernyataan yang sudah memenuhi uji validasi. Untuk menguji reliabilitas metode split half, item tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok skor itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi 0,7 atau lebih, maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliable yang cukup. Sebaliknya, apabila nilai korelasi di bawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliable. Rumus yang digunakan adalah rumus Spearman-Brown sebagai berikut. X sama dengan 2.RB 1 plus RB. Keterangan R nilai reliabilitas seluruh instrumen, RB korelasi produk momen antara belahan ganjil dan genap. Setelah dapat nilai reliabilitas instrumen, R hitung, maka nilai tersebut dibandingkan dengan R tabel, jumlah responden dengan taraf nyata. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pertama dengan menghitung koefisiensi korelasi yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh tayangan konten TikTok pada perilaku sosial remaja peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Pada penelitian ini, analisis data yang akan meneliti gunakan adalah rumus C kuadrat, yaitu X kuadrat sigma dalam kurung FO dikurang FH tutup kurung kuadrat dibagi FH, yaitu nilai C kuadrat sigma frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. FH yaitu frekuensi yang diharapkan sama dengan jumlah baris dibagi jumlah semua dikali jumlah kolom, dan ini adalah daftar pustaka berisi semua sumber rujukan data sekunder dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya serta kesalahan. Semoga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.